sakit, Mas. Hanya Mas yang bisa menyembuhkan Abi. Saya harus bagaimana, Halimah? Mas harus pulang. Kamu kan tahu, saya nggak bisa pulang. Saya sedang dihukum, Halimah. Mas, saya mohon demi kebaikan kita semua. Baiklah, Halimah. Umi, Abi, Mas Fahmi akan datang. Halimah, nggak mungkin Fahmi pulang. Fahmi itu anak yang sangat memegang prinsip, sama seperti abinya. Jadi nggak mungkin Fahmi itu mematahkan prinsipnya sendiri. Fahmi? Dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan harapan ayahnya. Umi juga bicara seperti itu. Umi bilang kalau Mas Fahmi nggak akan kompromi dengan prinsipnya. Kenapa Umi bicara seperti itu ya? Mbak Halimah kenapa? Enggak. Mas Fahmi kan orangnya berprinsip. Kenapa dia melanggar perintah abinya? Oh iya ya. Jangan-jangan Mas Fahmi. Abi harus sembuh. Abi harus sehat, ya. Mas Fahmi, kenapa Mas Fahmi berani melanggar sumpah Mas sendiri, Mas? Apa ini? Keadilan yang harus saya terima. Pak Kiai, kenapa Pak Kiai tetap membiarkan Mas Fahmi untuk masuk ke dalam rumah ini? Kenapa, Pak? Pak De, kenapa Pak De diem aja? Kenapa Pak De nggak ngomong apa-apa, Pak De? Kenapa Pak De nggak ngebela saya? Kenapa Pak De tetap membiarkan ketidakadilan yang saya terima, Pak De? Keponakan Pak De sendiri. Abi, maaf. Maaf, saya potong. Rubia, dengarkan saya. Saya tidak akan melanggar hukuman yang diberikan oleh Abi kepada saya. Seingat saya tidak boleh menginjak rumah ini, kecuali saya bersedia untuk menikahi kamu. Iya, tapi kenapa sekarang Mas Fahmi tetap nekat untuk datang ke rumah ini lagi, Mas? Kenapa? Karena saya bersedia untuk menikahi kamu. Saya masih ingat dengan hukumannya. Dan sampai kapanpun, saya tidak akan melanggar. Fahmi, kamu serius? Umi tahu saya kan? Saya tidak pernah sembarang ngomong. Dan saya tidak main-main dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tapi Umi, ini adalah jalan yang terbaik. Keputusan saya sudah bulat. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah. Mbak Halimah, kita ke kamar aja ya. Terus terang, saya masih shock. Saya masih kepikiran dengan keadaan Ranu. Sekarang tidak tahu dia ada di mana. Semua itu terjadi pasti karena ada alasannya. Dan percayalah, Allah punya rencana tersendiri. Kenapa Ranun belum ada di tengah kita? Abi tidak tahu sekarang ini harus seperti apa. Apakah harus sedih atau gembira? Di sisi lain, Abi gembira karena Fahmi mau menikahi keponakan Abi. Tapi
Di sisi lain, Ranun, maaf kalau saya harus merusak suasana ini. Tapi bagaimanapun, Abi bangga sama kamu, Fahmi. Dan sampean Pak Kiai, sampean harus bangga punya anak seperti Fahmi. Ya Allah, benar nggak sih apa yang dibilang Mas Fahmi barusan? Semoga benar ya Allah. Semoga ini semua bukan hanya mimpi. Mbak Halimah mesti sabar ya. Mbak Halimah itu mesti ikhlas. Mungkin aja Mas Fahmi cuma salah bicara atau mungkin terbawa emosi, Mbak. Dia. Udah, Mbak. Sebaiknya Mbak jangan bicara dulu. Lebih baik Mbak tenangin pikiran dan hati Mbak. Mbak Halimah itu harus kuat, harus sabar ya. Mbak, saya permisi dulu. Halimah, saya tahu ini sulit untuk kamu. Tapi saya harus melakukan ini untuk Abi. Iya, saya ngerti, Mas. Mas harus melakukan apa yang Mas harus lakukan. Dan saya juga harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Maksud kamu? Saya tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi, Mas. Karena saya tidak akan membiarkan Mas direbut oleh Rubiah. Saya yakin Ranun itu masih hidup. Dan saya akan membuktikan ke semua orang bahwa Rubiah itu bohong. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat kamu begitu yakin? Karena ketika kebenaran terungkap, tidak ada sumpah dan perintah hukuman lagi. Mbak, tapi sekarang ini saya adalah bagian dari keluarga ini, Mbak. Dan saya minta sama Mbak Halimah agar Mbak Halimah itu bisa menerima saya sekarang. Jangan terburu-buru, Rubiah. Kamu belum menjadi bagian dari keluarga ini. Saya adalah istri pertama. Jadi Mas Fahmi harus minta izin dari saya untuk bisa mengawini kamu. Dan saya tidak akan memberikan izin apapun sampai saya menemukan Ranun. Tapi Ranun itu udah meninggal, Mbak. Bagaimana mungkin Mbak Halimah bisa berbuat seperti itu sama saya? Saya yakin Ranun masih hidup, Rubiah. Mas, dia nggak serius kan, Mas? Pasti Mbak Halimah udah gila. Kenapa sih Mbak Halimah itu tetap berharap kalau Ranun itu masih hidup? Jelas-jelas kalau kita itu udah tahu kalau Ranun sekarang udah meninggal, Mas. Dan sekarang kita buktiin aja kalau sampai polisi akan menemukan tubuhnya Ranun yang udah jadi mayat. Saya akan percaya apapun yang kamu percayai. Karena kita berdua tahu sebetulnya apa yang terjadi. Dan kita juga tahu sebenarnya Rubiah itu seperti apa. Jangan pernah kita takut. Karena Allah akan selalu berpihak kepada kebenaran. Saya bangga punya suami yang mau menghargai dan percaya sama istrinya. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya.
benar-benar nggak adil untuk saya, Umi. Pak Kiai. Masa Mbak Halimah bilang kalau kita itu harus tetap menemukan Ranun dulu. Dan anehnya, Mas Fahmi menyetujui dengan usulnya itu. Ini benar-benar nggak adil untuk saya. Apanya yang aneh, Rubiah? Menurut Umi itu hal yang sangat wajar dan syarat yang wajar. Saya tahu, Umi. Tapi bagaimana kalau memang Ranun itu nggak bisa ditemukan juga? Bagaimana dengan keadilan yang harus saya dapetin, Umi? Rubiah, kamu itu kalau bicara yang buat mulutnya dijaga toh. Wong kamu itu nggak tahu apa yang terjadi kok. Ranun itu belum mati, kok bisa-bisanya kamu bilang dia mati? Dari mana kamu bisa bilang begitu? Mudah-mudahan Halimah benar. Dan kita harus menunggu. Lagi pula nggak bagus membicarakan pernikahan kalau Ranun kita belum tahu nasibnya kok. Iya. Itu doa kita semua, Kiai. Tetapi hal yang harus kita syukuri, kalau Ranun ditemukan secepatnya dalam keadaan sehat walafiat. Ajar kamu, Halimah. Kamu pikir kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Kamu pikir saya akan tetap diem aja, pasrah kalau kamu memperlakukan ini sama saya? Oh enggak sama sekali. Saya nggak akan pernah peduli Ranun itu mau ditemukan atau enggak. Malah saya akan terus berharap Ranun itu kalau udah mati sekarang. Yang jelas, saya harus menikah dengan Mas Fahmi lebih dulu. Ya. Awas kamu, Halimah. Cara apapun yang akan kamu lakukan, itu nggak akan pernah berhasil. Karena saya akan menikah dengan Mas Fahmi lebih dulu. Ya, nggak akan ada orang yang bisa menghentikan saya menikah dengan Mas Fahmi. Apalagi kamu. Nggak. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Lindungilah Ranun ya Allah, dimanapun dia berada ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah, agar kami bisa menemukan Ranun. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya Allah, dia udah siuman. Saya ini di mana, Ibu? Kenapa kok saya tiba-tiba ada di sini? Suami Mbak meninggalkan Mbak di sini. Padahal Mbak tuh habis kecelakaan dan pingsan lama banget. Tapi istirahat dulu di sini ya, Mbak. Suami macam apa sih tuh, Bu? Masa istrinya sakit malah ditinggal? Suami saya. Saya nggak pergi sama suami saya. Dan nggak mungkin kalau suami saya nggak tahu saya mengalami kecelakaan kayak gini. Jadi, laki-laki yang bawa Ibu ke sini itu siapa dong, Bu? Laki-laki. Laki-laki mana, Bu? Oh, kayaknya dia bukan suami kamu ya? Atau mungkin orang lain yang lewat menyelamati kamu dan membawa kamu ke sini? Atau jangan-jangan dia yang nabrak kamu? Saya harus pergi dari sini, Bu. Saya harus pergi. Tenang, Mbak. Kondisi Mbak itu tidak memungkinkan untuk Mbak pergi kemana-mana. Jadi lebih baik Mbak istirahat di sini dulu ya. Tapi saya harus menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah itu sangat penting, Bu. Astagfirullah. Mbak. Mbak nggak apa-apa kan, Mbak? Mbak minum dulu ya, biar agak enak kan?
Mami, kamu pasti dicari oleh mereka. Siapa maksud Abi? Iya, orang-orang di perkampungan kumuh itu. Orang-orang yang sangat menyayangi kamu dengan setulus hati. Kenapa? Kamu heran ya, Abi sampai tahu. Abi pernah ke sana secara diam-diam, melihat kegiatan kamu. Abi bangga sama kamu, Abi. Bangga sekali. Ternyata tujuan Abi mengusir kamu ke sana itu ada manfaatnya. Manfaat buat kamu dan juga manfaat buat orang-orang di sana. Abi, yang saya lakukan itu semata-mata supaya saya bisa bertahan dalam kondisi apapun dan juga bisa bermanfaat untuk siapapun. Abi sangat bersalah sekali sudah menghukum kamu. Tapi sebagai kiai, Abi harus menjunjung nilai budaya, tradisi, dan hukum agama kita. Saya bisa mengerti itu, Abi. Saya dukung keputusan Abi. Kok Abi jadi sedih? Saya nggak apa-apa kok, Abi. Alhamdulillah saya sehat dan saya tidak kekurangan apapun di sana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Sudah, Abi. Apapun keputusan Abi akan saya dukung. Mami, bukannya Abi jahat kalau menyuruh kamu kembali ke perkampungan kumuh itu. Karena mereka di sana sangat membutuhkan kamu. Umi jangan sedih. Saya punya kewajiban untuk menebar kebaikan di sana. Ya, padahal Umi masih kangen sama kamu, Mi. Umi pengen buka puasa, pengen sahur sama-sama kamu. Iya, Umi. Nanti sekali waktu saya bisa datang ke sini untuk buka puasa dan juga untuk sahur bersama-sama. Tapi Umi jangan sedih. Kalau Umi sedih, nanti saya kerja di sana jadi nggak tenang. Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan cincin perkawinannya Ranun. Gak salah lagi, ada namanya Mas Fahmi di balik ini. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Nisa bilang, lagi apa kalian? Abi, ini untuk Abi. Coba sini, mana Abi lihat. Subhanallah, bagus sekali. Bagus ya, Lid? Bagus, Mas. Nah, ini Abi, ini Ibu, ini Nisa, ini Kak Abi. Kalau yang itu siapa? Ini Umi Ranun. Terima kasih. Kalian berdua anak yang baik. Abi kenapa sedih? Abi kangen sama Umi Ranun. Iya, kok Umi Ranun belum pulang ya? Makanya kita harus banyak berdoa untuk Umi Ranun. Supaya Allah memberikan Umi Ranun kesehatan, keselamatan, dan juga secepatnya Umi Ranun bisa berkumpul sama kita lagi. Ya. Amin. Ibu di mana? Abi mau pamit. Abi mau kemana lagi? Kan kita masih kangen sama Abi. Bilang, Abi harus kembali ke tempat itu. Mereka membutuhkan Abi untuk mengajarkan mereka ngaji, sholat, puasa. Kalau kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita harus membaginya kepada mereka. Dia bangga deh punya Abi kayak Abi yang berani melawan siapapun demi menyebarkan agama. Siapa yang bilang? Ibu Bi,
Iya, Bi. Sekarang ibunya mana? Ibu sama Tante Isa lagi pergi, Bi. Nyari Umi Ranun. Mas Fahmi, Ya. ada orang yang mau ketemu sama Mas Fahmi. Katanya sih dari kampung pemulung itu, Mas. Di mana dia? Sekarang orangnya udah nunggu, Mas, di depan. Oh, Iya. Mau masuk ke dalam? Mas. Si Sanu mas, Papa Isal, tiba-tiba sekarat. Terus kata dia pengen ketemu mas sebelum dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Kan kayak kemarin baik-baik aja tuh. Sakit apa? Ya saya juga kagak ngerti mas. Tiba-tiba begitu. Udah ada mas, mendingan kita buru-buru ke sono. Tapi sebelumnya saya minta maaf mas kalau mengganggu aktivitas keluarga mas. Enggak apa-apa. Ya, kita berangkat sekarang. Ayo. Emangnya Mas ini nggak puasa ya? Enggak bu. Apa emang? Mas Muslim kan? Bu, dari lahir juga saya muslim bu. Kenapa nggak puasa? Aduh ibu emang kenapa sih kok nggak saya nggak puasa? Emang kalau saya puasa, saya jadi sakti gitu, jadi kebal peluru. Kan enggak. Bu, jangan kaget kayak gitu. Setiap orang tuh punya alasan buat nggak puasa. Saya juga punya alasan bu nggak puasa. Laper. Makasih ya Bu ya. Aisyah, sampai sekarang saya tuh nggak habis pikir. Kok Ranun bisa hilang? Nggak mungkin kalau dia nggak dibawa orang. Lagian kondisinya juga tidak memungkinkan dia untuk pergi jauh. Iya, Mbak. Saya juga bingung. Ya, mudah-mudahan aja Mbak Ranun bisa ketemu sama orang yang baik dan peduli. Dia mau mengurus Mbak Ranun untuk sementara waktu sampai ditemukan polisi. Bu, kasih bu. Makasih ya. Kembalinya? Ambil aja. Ya. Astaga, ngapain ya gue balik lagi ke desa itu? Kurang kerjaan banget ya gue. Kasihan juga tuh perempuan. Ngapain sih gue mikirin perempuan? Yang penting kan gue udah bawa dia ke rumah warga, dia udah aman, udah selamat. Ini gue ngurusin mobil sekarang. Bengkel lah. Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam, Halimah. Ini aku, suami kamu, bukan Malik. Maaf Mas, Mas maaf ya tadi saya sama Aisyah pergi duluan nggak pamit soalnya saya nggak mau mengganggu Mas. Enggak apa-apa kok, Halimah. Ini juga sekaligus saya mau pamit sama kamu. Emangnya Mas mau kemana? Ada seorang bapak yang sekarat di perkampungan itu. Jadi dia minta saya untuk datang ke sana karena mau ketemu sama saya. Astagfirullahaladzim. Iya Mas kesana aja dulu biar saya di sini sama Aisyah. Terima kasih Halim, terima kasih buat pengertian kamu. Iya. Assalamualaikum. Iman Mbak Halimah kuat sekali ya Mas. Saya rasa dia akan menyelamatkan Mas dari semua kekacauan ini. Saya percaya dia bisa membawa saya keluar dari masalah ini. Dan saya yakin Allah sudah menentukan segalanya buat saya. Nggak ada apa-apa Mbak di sini. Saya rasa kita harus balik Mbak. Jangan Aisyah. Saya yakin Ranun pasti masih hidup. Tapi Mbak, kita udah mencari ke semua tempat. Kita pasti akan menemukan bukti kalau Ranun masih hidup. Makanya kita nggak boleh berhenti mencari. Baiklah kalau memang Mbak yakin, kita cari terus ya. Bu, saya harus pergi dari sini. Saya mohon, izinkan saya pergi dari sini. Mbak mau kemana? Sabar Mbak, kondisi tubuh Mbak itu masih sangat lemah. Jadi Mbak masih harus banyak istirahat di rumah saya ini, ya? Tapi saya harus pergi, Bu. Astagfirullahaladzim.
Saya kemana? Ada apa, Aisyah? Cincin? Cincin? Ini kan cincin perkawinannya Ranun. Gak salah lagi, ada namanya Mas Fahmi di balik ini. Alhamdulillah, semoga ini pertanda baik ya Mbak. Artinya Ranun masih hidup dan dia sempat jalan ke sini. Tapi Mbak, apakah Mbak Ranun sudah bisa jalan? Bisa aja. Berarti Rubiah itu bohong. Ranun gak mungkin jatuh ke tebing. Iya ya Mbak, mudah-mudahan ini suatu pertanda kalau Mbak Ranun itu masih hidup. Saya yakin kok, Ranun pasti masih hidup. Mudah-mudahan kita segera menemukan Mbak Ranun ya Mbak. Kita harus cari desa terdekat. Siapa tahu ada orang yang bawa Ranun ke sana. Iya Mbak, ayo cepat Mbak. Kayaknya perempuan itu udah ngasih ide cemerlang buat saya. Ya, ini ide bagus. Aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mbak Halim. Mas, ini Mas. Dia pasti mau bicara sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas, Ranun masih hidup. Alhamdulillah. Kamu udah ketemu sama dia? Di mana dia sekarang? Saya belum ketemu sama Ranun, Mas. Tapi saya menemukan cincinnya. Cincin ini jatuh di tempat yang tidak jauh dari tempat kecelakaan. Tapi Halimah, bukannya itu... Iya, saya tahu, Mas. Tapi saya yakin Ranun masih hidup. Baik. Sekarang kamu ada di mana? Nanti biar saya ke sana untuk bantu kamu. Gak perlu, Mas. Mas harus menolong orang itu. Baiklah kalau begitu. Kalian hati-hati ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Ayo, kita harus ke desa itu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahmi. Kasihan Pak Faisal, Mas. Dari tadi udah nungguin Mas Fahmi terus, Mas. Pak Faisal nggak mau pindah. Dia maksa tidur di sini, Mas. Mas Fahmi, Kenapa, Pak? Kenapa bisa begini? saya sebenarnya sudah lama menderita sakit. Kalau Bapak sakit, seharusnya Bapak bilang sama saya. Kita bisa ke rumah sakit, Pak. Saya tidak butuh obat untuk penyakit saya. Memang ini penyakit tua. Gimana kabar ayahmu? Alhamdulillah, beliau sudah lebih baik sekarang. Mau kemana, Pak? Saya mau tunjukin sesuatu buat Mas Fahmi. Lihat, itu adalah mukjizat dari Allah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, kita berhasil, Pak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan rahmat dan berkah kepada kami semua. Alhamdulillah.
Allahumma rabba hadhihi wa tama wa salatu wa ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa absir maqamah mahmud allazi wa atta innaka latulul mi'ad. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Ranun emang bener-bener udah mati sekarang. Dan Halimah gak akan pernah bisa menemukan Ranun lagi. Mbak, baru dia. Siapa tuh? Saya Mbak, Bibi. Mbak, baru dia. Bibi. Bibi ngapain di sini? Kamu tuh udah gila ya? Hah? Aduh Mbak, Bibi harus gimana lagi? Duit Bibi udah habis. Iya, tapi kalau uang kamu udah habis, bukan berarti kamu bisa datang ke sini seenaknya dong. Terus sekarang kalau ada yang lihat kamu gimana? Hah? Udah, sekarang cepetan pergi. Pergi. Tapi Mbak, udah, gak ada tapi. Sana cepetan pergi. Nanti saya akan temuin kamu. Di mana, Kek? Yang penting jangan di sini. Kamu lihat dong kondisinya kayak gini gimana? Hah? Ya udah, kalau gitu Mbak janji ya. Iya. Udah cepetan, jangan balik. Cepetan, sana. Mbak, saya tunggu di tempat yang biasa, ya. Udah cepetan. Hah? Kurang ajar. Dasar demit ijo. Bantu kok mata duitan banget sih. Dikit-dikit duit. Ya ampun. Tapi sepertinya ini petunjuk buat saya. Kayaknya perempuan itu udah ngasih ide cemerlang buat saya. Ya, ini ide bagus. Mbak, baru dia. Mbak, ini aku. Cepetan, sana kau masuk. Nih, buat kamu. Aduh, makasih banget Mbak. Mbak Rubiah baik banget sama Bibi. Ini semua itu nggak gratis ya. Saya mau kamu melakukan sesuatu untuk saya. Dan saya mau kamu kumpulkan penduduk lagi yang ada di kampung ini. Aduh, saya nggak berani Mbak. Saya takut. Kemarin aja kejadian kayak gitu saya langsung kabur. Sampai sekarang adik saya si Rohim nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana, takut. Saya kasih kamu uang itu untuk kamu melakukan sesuatu. Hah? Lagi pula kamu itu nggak usah datang-datang lagi ke sini, ngerti kan? Dan saya juga yakin kok dengan uang segitu banyak kamu itu bisa bertahan hidup di kota. Iya Mbak, saya tahu, tapi itu nggak baik. Sebenarnya saya nggak kerasan hidup di sana. Saya lebih tenang, lebih enak hidup di sini Mbak. Ya udah, kalau misalkan memang kamu pengen kerasan hidup di sini, ya udah kamu turutin dong apa yang saya mau. Lagi pula ini juga rencana terakhir saya kok. Dan setelah itu kamu nggak usah ngumpet-ngumpet atau kabur-kaburan lagi kayak ini. Gimana? Ya udah Mbak, saya akan coba kumpulin orang-orang kampung lagi Mbak. Ya udah, bagus. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu gak boleh datang seperti orang bego kayak tadi di rumah Pak Kiai. Ngerti? Gimana kalau ada yang lihat kamu? Iya Mbak, iya. Mbak, ini nggak apa-apa Mbak, nggak ada yang nyariin saya. Terus? Sekarang apa yang kamu takutin? Kamu gak usah takut. Lagian juga nggak ada orang yang akan nyari kamu kok. Cepet sana. Iya Mbak.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Isam! Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mbak Halimah, sepertinya ini desa terakhir. Tapi kita belum juga menemukan Mbak Ranun. Tapi kita harus cari ke desa lain. Tapi Mbak, ini desa terakhir yang paling dekat dengan jalan. Desa selanjutnya itu masih jauh sekali, Mbak. Tapi siapa tahu di desa lain kita bisa bertemu dengan Ranun. Saya yakin kok masih ada perkampungan di dekat sini. Mbak Halimah, saya sangat mengerti kalau Mbak ingin sekali menemukan Mbak Ranun. Tapi menurut saya sebaiknya pencarian dilakukan besok lagi aja ya, Mbak. Karena percuma, hari juga udah mulai gelap, Mbak. Iya, kamu benar. Insya Allah ya, besok kita bisa menemukan Ranun. Iya, Mbak. Lagi pula Mbak kan juga butuh istirahat. Mbak kelihatan lelah sekali loh. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, atas rahmat, berkah, dan segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami jadi umat-Mu yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah. Bapak Isam bangun, Pak. Bangun, Pak. Pak Faisal, jangan mati, Pak Faisal. Pak Faisal, jangan mati dong. Mas Fahmi, Pak Faisal mati nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Isam! Kita harus sabar, kita harus ikhlas. Karena semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Terima kasih ya Bu atas bantuan Ibu semua. Nggak apa-apa, Mbak. Kita senang kok bisa bantu Mbak. Dan ini ada sedikit uang untuk Mbak buat nanti naik bis ya. Astagfirullahaladzim Ibu. Terima kasih ya Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan Ibu semuanya di sini dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan mobilnya masih ada yang lewat, Mbak. Soalnya di daerah sini itu mobilnya masih susah dan jarang. Iya. Insya Allah pasti masih ada Bu yang lewat ke sini. Nah, itu jalanannya udah kelihatan. Pasti nggak lama lagi kita nyampe. Iya, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan bisnya juga cepet ya. Beberapa langkah lagi kok, Mbak. Yuk, Mbak pasti bisa ya. Pelan-pelan. Kita harus jelajahi lagi desa ini besok ya. Iya, Mbak. Saya setuju. Kamu istirahat di sini dulu ya. Sambil kita tunggu mobilnya. Iya Bu. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah. Bantu kami untuk bisa menemukan Ranun. Aku mohon padamu ya Allah. Kenapa? Saya juga nggak tahu, Mbak. Aduh, apa mungkin mesinnya ya, Mbak? Atau radiator atau akinya kali, Mbak ya? Aduh, saya cek dulu pokoknya ya. Sebentar, Mbak. Ada apa Aisyah?
kabel akinya lepas. Gimana ya? Wah, Mbak Halimah tunggu sebentar ya, saya ambil kuncinya dulu. Tuh ada mobilnya. Pak, stop Pak. Kita naik bis dulu ya. Yuk kita masuk yuk. Hati-hati ya Mbak. Bentar Mbak. Mau kemana, Bu? Saya mau ke Serang, Banten, Pak. Serang, Banten. Wah, kita nggak lewat sana tuh, Bu. Ibu salah naik bis sama jurusan, Bu. Harusnya Ibu nggak naik bis ini. Ya Allah, terus gimana ya, Pak? Tapi nggak apa-apa, Bu. Kita juga nanti lewat dekat-dekat sana. Nanti Ibu saya turunkan di jarak yang paling dekat dengan Serang, ya. Iya, Pak. Nah, sekarang udah selesai Mbak. Mudah-mudahan bisa langsung lancar. Saya itu lebih baik daripada Rano dari dulu sampai sekarang. Jadi Mbak nggak berhak sama sekali menilai saya seperti itu. Ternyata si Rohim itu ngumpet di daerah Banten. Di sana lagi heboh. Ada perempuan berjilbab, korban kecelakaan. Ciri-cirinya itu mirip Mbak Ranun.